Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu 11 setelah Trinitatis, Minggu hari ini 31 Agustus 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Yesus Kristus, Pemimpin yang Kekal. Kita angkat pujian, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkan hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
mazmurkan firman dan perdamaian, dan redakan permusuhan, iri hati dan dendam. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kemurahan hati kita tanda orang beriman. Berbahagialah semua yang lakukan firman-Nya. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima hingga hukum yang 10. Beginilah bunyinya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sujud di hadirat-Mu, sesak dan sedih hatiku, karena besar dosaku. Terimalah aku, dengarkan hamba-Mu, malangnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Tiada yang menolongku, membaharui hidupku, selain Engkau Tuhanku, kasihilah aku. Dengarlah hamba-Mu, malangnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati kami dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap,
Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini, tertulis dari kitab Amsal pasal 25, dimulai dari ayat 2 hingga ayat 6. Kita baca secara responsoria. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya Allah yang Esa,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Sejenak kita dengarkan warta minggu ke-11 setelah Trinitatis 31 Agustus 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang kekasih yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. 1. Anak lahir. Pada hari Senin 25 Agustus 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Roy Chandra Hutapea, Ibu Farida Borusyagian, alamat Jalan Damai nomor 24, Sektor Pengayoman. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Sumbangan. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga 1. Bapak Edison Syahan SEMM, Ibu Borusli Tonga, Sektor Pekanbaru Tonga. 2. Nyonya R. Simbolon Borus Gultum, Sektor Padang Bulan 3. 3. Bapak Insinyur Pardamian Syahan MBA, Ibu Borusinambela, Sektor Padang Bulan 3, yang telah memberikan dukungannya untuk pembinaan guru-guru sekolah minggu. Suara Koinonia, program seksi sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025 akan diadakan technical meeting bertempat di Gedung Serbaguna atau Konsistori Lama, yaitu untuk lomba iringan musik keyboard jam 14 sampai 15 WIB. 2. Untuk lomba pop solo jam 15 sampai dengan jam 16 WIB. Jadwal perlombaan: lomba solo pop rohani hari Minggu tanggal 14 September 2025 jam 13 WIB sampai dengan selesai di tempat Sopo Nametmet. Lomba iringan musik keyboard sekolah minggu hari Minggu tanggal 21 September 2025 jam 15 WIB sampai dengan selesai, tempat gedung sekolah minggu. Pendaftaran sampai tanggal 31 Agustus 2025. Bagi peserta yang masih ingin mendaftar dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri kepada 1. Sekolah Minggu Kota kepada Ibu Nina Utahayan, HP 0823 9161 6556. Untuk Sekolah Minggu Padang Bulan kepada Kak Neta Utabarat, HP 0882 7148 9611. Pada hari Minggu di Gedung Sekolah Minggu, pendaftaran gratis. Diharapkan anak sekolah minggu dapat mengikuti perlombaan tersebut. Seksi lansia. Pada hari Selasa 2 September 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja. Memakai baju olahraga warna putih, dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Pembinaan guru sekolah minggu Seresot HKBP Pekanbaru. Pembinaan guru sekolah minggu Seresot HKBP Pekanbaru akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2025, tempat Hotel Grand Zuri, pukul 9 WIB pagi sampai 17 WIB sore. Pembicara Nang Pendeta Donda Simanjunta MTH, Bibel Pro Martalena Erin Sinaga MTH dari Biro Sekolah Minggu Kantor Pusat. Esther Chandra Wijaya MA MPD Psikolog. Ibadah bulanan Naposo HKBP Distrik 22 Riau. Dalam rangka mewujudkan program Naposo Bulung HKBP Distrik 22 Riau, pengurus Persatuan Naposo Bulung Distrik mengadakan ibadah pemuda-pemudi sebagai bagian dari program kerja. Maka pengurus Persatuan Naposo Bulung HKBP Distrik 22 Riau mengundang Naposo Bulung Huria
untuk menghadiri ibadah tersebut pada hari Jumat tanggal 5 September 2025, tempat HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Waktu 18.30 WIB sore sampai dengan selesai. Tema, ada apa dengan Naposo Bulung? Diambil dari Yakobus 4 ayat 4. Pembicara Pendeta Roni Irfansyah Siagian STH. Diharapkan kehadiran seluruh Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti ibadah tersebut. Gotong royong seksi AMA pada hari Sabtu 6 September 2025 akan diadakan gotong royong di komplek gereja HKBP Pekanbaru oleh Jemaat Kaum Bapak, dikoordinir seksi AMA dan koordinator AMA tiap sektor mulai pukul 8 WIB. Ibadah penyambutan mahasiswa baru tahun 2025. Seksi Naposo Bulung akan mengadakan ibadah penyambutan untuk mahasiswa yang baru memasuki dunia perkuliahan serta untuk memperkenalkan komunitas Naposo Bulung. Ibadah ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025. Waktu pukul 18 WIB sore. Tempat HKBP Pekanbaru. Kami mengundang semua mahasiswa baru untuk hadir dan bergabung dalam ibadah ini. Mari kita doakan acara ini agar berjalan dengan lancar. Bagi mahasiswa yang berminat dapat menghubungi Gebi Sitorus HP 0812 5688 9730. Pelantikan panitia pembangunan dan panitia jubileum. Pada hari Minggu 7 September 2025 ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pelantikan panitia pembangunan periode 2025-2027 serta pelantikan panitia jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru yang telah terpilih pada rapat pemilihan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 yang lalu. Kepada seluruh jemaat maupun parlado yang masuk ke panitiaan untuk dapat mengikuti pelantikan tersebut. Tukar mimbar HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Minggu 7 September 2025 diadakan pertukaran mimbar HKBP Distrik 22 Riau. Pengembalian semua saldo kas panitia pembangunan periode 2022-2025. Sehubungan telah dibubarkannya panitia pembangunan periode 2022-2025 pada tanggal 16 Agustus 2025 yang lalu, maka panitia tersebut telah melakukan tutup buku dan telah menyetor semua saldo kas panitia pembangunan periode 2022-2025 kepada Huria sebesar 99.454.364,48 rupiah. Atas pelayanan panitia pembangunan periode 2022-2025 selama ini, Majelis dan Jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan banyak terima kasih. Pesta Gotilon HKBP Pekanbaru 5 Oktober 2025. Gereja kita akan menyelenggarakan Pesta Gotilon pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Pesta Gotilon merupakan momen indah bagi kita semua untuk bersyukur atas segala berkat dan anugerah sempurna yang datang dari Tuhan. Meskipun sebagian besar dari kita tidak lagi bertani atau beternak, kita menyadari bahwa Tuhanlah yang selalu memberkati pekerjaan kita sehari-hari dari awal hingga akhir. Karena itu, marilah kita senantiasa memuliakannya dengan penuh rasa syukur. Tema dan konsep acara Pesta Gotilon tahun ini akan dirayakan dengan sederhana, namun penuh makna dengan mengusung tema Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dikutip dari Amsal 3 ayat 9. Perayaan
akan dilaksanakan di gereja kita dalam 4 ibadah, yaitu pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 17 WIB sore. Khusus untuk ibadah pukul 7, pukul 9, dan pukul 11, setiap ibadah akan diikuti oleh 5 sektor yang akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk menonjolkan nuansa inkulturasi Batak, jemaat diharapkan dapat mengenakan ulos atau pakaian bermotifkan ulos. Jika ada, jemaat juga dapat memakai sortali atau tali-tali. Ungkapan syukur dan penggunaan dana. Pada pesta Gotilon kali ini, kita hanya memberikan ungkapan syukur dalam bentuk amplop Gotilon pribadi dan keluarga, dan juga partisipasi sektor. Kita tidak mengadakan penggalangan dana berupa silua, lelang, pemberian ulos maupun tortor. Dana yang diharapkan terkumpul dari pesta Gotilon tahun ini adalah 500 juta rupiah dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut. 1. Untuk operasional gereja kurang lebih 200 juta, untuk pembangunan kurang lebih 150 juta, dan untuk pesta jubileum kurang lebih 150 juta. Oleh karena itu, marilah kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, bukan karena paksaan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita rayakan pesta Gotilon ini sebagai wujud ungkapan syukur terbaik kita kepada Tuhan. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana huria. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025, kita akan mengumpulkan sokongan untuk pemeliharaan pembangunan prasarana huria melalui amplop khusus dan dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan yang kedua. Baptisan kudus. Pada hari Minggu 14 September 2025, pada ibadah pukul 11 WIB siang akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja belajar tardidi Marguru pada hari Senin tanggal 8 September 2025 bertempat di gereja masuk pukul 15 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis, harap membawa surat pengantar dari Sintua sektor. Bunga altar. Yang merangkai bunga altar untuk bulan September 2025 adalah dari sektor Wonorejo. Suara diakonia. Seksi pendidikan. A. Dana prestasi. Persyaratan penerimaan dana prestasi anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru. 1. Untuk tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 sampai 9, SMA SKK Derajat kelas 10 sampai 12. Ranking 1, 2, 3 pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 yang berdasarkan piagam, sertifikat atau surat keterangan dari sekolah masing-masing yang dilampirkan fotokopi raport legalisir dan diketahui serta ditandatangani Sintua sektor. 2. Untuk perguruan tinggi D3 S1 dengan transkrip nilai indeks prestasi 3,6 semester genap dengan melampirkan fotokopi dan legalisir dan ditandatangani Sintua sektor. Jika daftar nilai hasil studi semester genap tahun ajaran 2024 diambil melalui portal universitas, maka dokumen yang dicetak langsung dari sistem portal universitas tersebut harus memuat informasi nama lengkap mahasiswa dan nomor induk mahasiswanya. B. Bantuan pendidikan. Persyaratan penerimaan bantuan pendidikan anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2024-2025. Bantuan dana pendidikan untuk anak jemaat
tingkat SD sampai dengan SMA, SMK yang ekonomi orang tuanya kurang mampu ataupun cukup memprihatinkan dapat melampirkan fotokopi rapor semester genap tahun ajaran 2024-2025 dan berdasarkan pengajuan Sintua Sektor, dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim diakonia ataupun seksi pendidikan. Batas waktu penerimaan berkas pada hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 10 WIB. Pengumuman penerima dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2025 pada hari Minggu 7 September 2025. Penyerahan hadiah dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2025 pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 pukul 14 WIB setelah ibadah. Untuk informasi silakan menghubungi seksi pendidikan Happy RC Marmata MPD Ketua, Situa Meris Christine PL Bantuan SPD, Leni M Samosir SPD, Arta Manaul SPD, dan Tama Rona Panjaitan SPD. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warta jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat yang sakit, mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan yang ada kita pegang ataupun boleh kita akses dari website HKBP Pekanbaru. Warta tambahan. Telah menerima perjamuan kudus Sabtu 30 Agustus 2025 Nyonya Sintua B. Manurung, Tiamsa Boru Marpaung, Opu Makda, Jalan Kenari, Sektor Labu Baru Timur. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita angkat pujian sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Gunakan semuaku, datang pada Tuhanmu.
biarkan, beri bantuanmu segera. Surga sudah tersedia, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu, hingga singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Dikasih Tuhanmu, tolonglah sesamamu. Nanti kau tuai hasilnya, hidup bahagia tenteram. Surga sudah tersedia, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Tolonglah saudara kita yang terpuruk hidupnya. Ingat, jangan kau biarkan, beri bantuanmu segera. Surga sudah tersedia, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan kau cari alasanmu, hingga singkat hidupmu. Surga sudah tersedia, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini. Di minggu ke-11 setelah Trinitatis, diambil dari surat Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing
Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus menanggung tanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom amang inang semuanya. Horas. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan datang beribadah ke gereja kita yang kita cintai ini, HKBP Pekanbaru. Tentu kita datang ke rumah Tuhan ini atas kerinduan kita untuk mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, dan kita juga memuliakan namanya atas kebesarannya, atas kemahakuasaannya yang berkarya dalam kehidupan kita. Semoga sepanjang minggu yang sudah kita jalani ada banyak berkat, ada banyak sukacita, ada juga penguatan yang daripada Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita turut prihatin dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di tengah-tengah negara kita. Doa kita bersama dengan mereka yang sedang mengalami duka cita atas terjadinya korban karena demonstrasi besar-besaran di ibu kota negara kita dan juga di tempat-tempat lainnya. Amang inang, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan saat ini hanya satu. Kita selalu doakan bangsa dan negara kita. Kita selalu doakan pemerintahan di negara kita, Republik Indonesia, supaya mereka penuh hikmat, penuh kebijaksanaan untuk memerintah negara kita yang sangat luar biasa ini. Kita miris sebenarnya baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-80 dengan penuh sukacita. Saya melihat kegembiraan di wajah semua jemaat dan juga masyarakat yang saya lihat. Senyum, tawa, ketika berbagai perlombaan diadakan yang lucu-lucu biasanya. Membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa. Tapi setelah itu, 2 minggu kemudian, negara kita langsung ditantang, langsung menghadapi pergumulan yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Selalulah berdoa buat bangsa ini. Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia, doakanlah kota di mana aku menempatkan engkau. Sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraan kamu. Doakan negara kita, doakan tempat kita, dan jangan pernah mau terprovokasi.
Jadilah anak-anak Tuhan. Seperti jemaat mula-mula yang disampaikan di dalam nats ini. Ketika surat ini diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, mereka yang berlatar belakang keyahudian itu, mereka diingatkan pada saat itu keadaan jemaat tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena banyak yang membenci orang-orang Kristen, banyak yang menganiaya orang Kristen, banyak yang membunuh orang Kristen pada saat itu. Tapi mereka tetap berdiri teguh di dalam imannya dan selalu menunjukkan perilaku-perilaku terpuji. Bukan karena ada penganiayaan, bukan karena adanya penyiksaan, mereka jadi undur melakukan yang baik. Tapi mereka semakin semangat, mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan, tidak ada rasa takut. Malah mereka semakin bertambah-tambah jumlahnya. Itu adalah sebuah keajaiban. Biasanya kalau orang dihimpit persoalan, banyak menghadapi pergumulan, dia pasti akan undur. Daripada sakit saya rasakan, lebih baik saya mengikuti apa yang dia katakan. Tetapi jemaat mula-mula teguh pada imannya, walaupun disiksa, walaupun dianiaya, mereka teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jumlah mereka semakin banyak sehingga seorang penulis bernama Ira C. mengatakan, orang Kristen itu semakin dibabat maka akan semakin merambat. Karena keteguhan imannya. Kalau melihat pergumulan yang besar itu, mungkin kedagingannya ini tertarik untuk menyerah. Dia juga mengatakan orang Kristen itu semakin dihimpit maka akan semakin melejit. Luar biasa itu ya. Semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dihimpit, maka dia akan semakin melejit. Bagaimana pula itu ya? Dia semakin tangguh. Walaupun ada pergumulan, dia tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Itu karena apa? Tentu ada alasannya. Dia merasa dia menderita. Tapi umat Tuhan jemaat mula-mula pada saat itu sungguh menghayati dan mengimani Kristus sebagai keselamatan. Amin. Dan mereka percaya sekalipun sekarang di dunia ini adalah tempat sementara, tempat kita yang kekal adalah surga. Sekalipun kita menderita di sini sebentar, tapi kita yakin janji Allah adalah pasti bahwa kita nanti akan mengalami sukacita yang kekal. Amin. Kalau hanya mengingat yang di dunia ini, mungkin kita akan mengatakan, lo jakih, lo janayau na gabi Kristenon, lo janayau na mangolu di Portibion. Toe mak, biarlah saya ikuti apa yang mereka sampaikan itu. Daripada hidup saya terus diintai, daripada hidup saya terus tersiksa, sakit saya rasakan. Ngasaibe ninna ate, kalau kedagingan yang berbicara. Tapi ketika umat Tuhan, jemaat mula-mula, firman Tuhan selalu berbicara di dalam dirinya dan dia mau selalu melakukan firman Tuhan. Apapun, tidak ada yang memisahkan dia dari Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku, katanya ya, dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak ada satu pun yang bisa memisahkanku dari Tuhan. Amin. Tidak ada. Walaupun kami disiksa, walaupun kami dianiaya, mereka mengerti dengan imannya Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Kasih-Nya
kesetiaannya sama, tidak akan berubah. Baik dulu, sekarang, hingga selamanya. Itu di dalam nats ini kan. Kasih Yesus itu tidak akan berubah. Begitu dulu, sekarang, hingga selamanya. Ini sangat dihayati jemaat mula-mula. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami itu Tuhan yang setia. Tapi kalau manusia, mudah hatinya goyah, iya kan? Benar tidak, Amangina? Kalau Tuhan itu kesetiaannya luar biasa kepada kita. Janjinya adalah pasti. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pasti. Itu yang sangat dihayati jemaat mula-mula. Tapi kalau manusia bagaimana? Hatinya cepat berubah-ubah, iya kan Amangina? Sekarang sayang-sayangan, besok lapor-laporan. Begitu yang saya baca-baca sekarang di medsos, banyak beritanya. Sekarang kawan-kawan, besok lagi lawan-lawan, begitu ya. Sekarang baik-baikan, besok berantam-berantaman, seperti itu. Sekarang kasih-kasihan, besok benci-bencian. Sekarang I love you, besok I hate you, katanya ya. Hati manusia ini begitu cepat berubah. Tapi kalau hati Allah itu senantiasa tetap sampai selama-lamanya. Berubah yang berubah-berubah ini juga. Ini sampai juga ke dalam semua aspek kehidupan manusia itu sendiri. Kalau ada namanya pesta politik, sebelum-sebelumnya mereka kawan-kawan. Tapi kemudian menjadi lawan-lawan ya. Tapi setelah selesai itu yang tadi lawan-lawan sekarang menjadi kawan-kawan lagi ya. Memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua mengalami perubahan ya kan. Yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Betul ya Amanginang? Betul. Semua mengalami perubahan. Yesus tidak akan pernah berubah. Dalam kehidupan kita ada istilah mengatakan yang ada adalah kepentingan abadi. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Amang Inang, apa yang terjadi di negara kita saat ini itu karena adanya perubahan-perubahan dan perubahan, ya kan? Perubahan di dalam diri pemimpin, di dalam diri orang-orang yang memilih pemimpin. Saya yakin mereka yang demonstrasi itu adalah orang-orang yang memilih orang-orang yang sedang duduk di dalam gedung DPR itu. Ya, dan yang di dalam gedung itu adalah orang-orang yang memberikan janji-janji yang manis kepada masyarakat. Kita tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi di dalam hal ini, jika Tuhan sudah memberi kepercayaan yang luar biasa kepada kita, jabatan yang tinggi, maka lipatlah tangan. Tuhan terima kasih buat amanah ini. Apa yang sudah kusampaikan, aku bertanggung jawab untuk melakukannya. Yang memilih ini termasuk saya, tugas saya adalah mendukung dia sepenuh hati, supaya dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan saya tidak akan berubah. Sekarang komitmen saya mendoakan mereka, mendoakan pemerintahan ini supaya berjalan di jalan yang benar. Sehingga masyarakat ini yang memilih mereka tetap hidup dalam damai sejahtera. Doakanlah Amang Inang, lembaga pemerintahan kita itu, legislatif, eksekutif, judikatif, yang sudah dipilih Tuhan itu, supaya mereka semakin takut kepada Tuhan. Terlebih saudara-saudara kita yang terpilih, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memandang kepada Tuhan Yesus yang kasih-Nya kekal, supaya mereka bisa menerapkan itu dalam pemerintahan mereka, mencontoh Yesus teladan utama ketika memimpin. Dialah pemimpin sejati yang penuh kasih, mengutamakan kepentingan umatnya, bahkan rela memberikan dirinya
untuk kebahagiaan daripada umatnya. Bapak Ibu, siapa yang menderita ketika ada demo ini? Orang kecil. Orang-orang kecil. Sangat memprihatinkan. Tapi inilah tanggung jawab kita mendoakan, tidak lagi menyalahkan. Supaya semua pemimpin takut kepada Tuhan, masyarakat juga takut kepada Tuhan. Dan di nats ini sudah dikatakan, hormatilah yang memimpin kamu. Ya kan? Di ayat 7. Bukan hanya pemimpin negara, tapi terlebih juga kepada yang memimpin kamu secara rohani. Siapa itu? Pasti Amang Inang sudah tahu. Siapa pemimpin-pemimpin kita di negara? Siapa pemimpin kita di gereja? Secara khusus penulis Ibrani mengatakan, hormati dan doakan mereka. Karena mereka selalu mendoakanmu. Karena mereka selalu menuntunmu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu juga pemimpin-pemimpin negara ini membawa kamu hidup untuk lebih sejahtera. Walaupun sekarang kita bergumul untuk itu, jangan menyerah. Kita harus semangat terus mendoakan. Amin. Dan kita jagalah Amang Inang, kota kita yang sangat kita cintai ini. Jangan terprovokasi. Mari kita hormati pemimpin kita. Juga sudah dikatakan kepada kita, jagalah kekondusifan daerah ini. Mereka wartakan seperti itu. Mari kita jaga. Dengan doa kita, dengan tindakan kita, jangan memprovokasi. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan tadi dikatakan, tetaplah kamu berbuat baik. Iya kan? Di dalam ayat-ayat selanjutnya, tetaplah kamu berbuat baik. Setelah tadi menghargai pemimpin, dalam situasi yang sulit itu, lihatlah, teladanilah pemimpinmu, pemimpin-pemimpin rohanimu. Lihatlah bagaimana kehidupannya sampai akhir hidupnya, teladanilah. Amang Inang, saya selalu kagum. Dan ini motivasi bagi saya, memotivasi iman saya dan pelayanan saya. Saya sangat kagum akan rencana Tuhan buat bangsa Batak. Dengan kehadiran penginjil-penginjil dari luar negeri. Pertama dari Amerika. Kemudian datang dari Jerman. Kemudian di masa Nomensenlah, berkembanglah kekristenan itu. Kalau kita renung-renungkan, Tuhan baik sekali Engkau. Seandainya mereka tidak datang, kemanalah kami bangsa Batak ini? Yang sekarang sudah sangat terberkati. Sangat-sangat pintar orang Batak ini. Sangat-sangat cemerlang prestasinya di negara ini juga. Itu karena apa yang dibawakan misionaris, membawa firman Tuhan di mana gereja ada, di situ sekolah berdiri. Tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tapi juga harus pintar otaknya. Bukan hanya pintar, tapi juga harus sehat, begitu kan? Makanya di Pargodungan itu selalu ada gereja, ada sekolah, ada juga rumah sakit. Sehat jasmani dan rohani, pintar-pintar orang Batak. Salah satu suku yang paling banyak sarjana anaknya di Indonesia ini adalah suku Batak. Luar biasa ya, bangga enggak Amang Inang? Bangga sekali. Kita menjadi bangsa yang terberkati. Nomensen itu jauh dari Jerman. Berapa kali nyawanya terancam di bukit si atas Barita itu. Tapi Tuhan melepaskannya dan dia melipat tangan di situ mengatakan, Tuhan, paluas maau rap dohok bangsoon. Satu rodi ajal ni ngoluku katanya ya. Biarkanlah saya bersama dengan bangsa ini sampai ajal saya. Saya melihat Nomensen menjadi teladan. Pemimpin kita yang pertama Eporus. Imannya luar biasa. Teladanilah mereka katanya di dalam nats ini. Teladani iman mereka, lihat perjalanan hidupnya itu luar biasa. Itu untuk meneguhkan iman kita Amang Inang. Ternyata apapun rintangan itu bisa dihadapi orang-orang yang teguh pada imannya. 3 bulan di lautan luas,
Tapi Tuhan selamatkan sampai ke tanah Batak. Dia berjalan ke Pea Raja, banyak raja-raja yang menghambat, tapi bisa dilalui semua. Dia bisa menghadapi raja-raja Batak, sehingga berdirilah gereja kita, gereja HKBP bertumbuh dan bertumbuh. Dan sudah banyak doa-doa dari gereja kita ini menghantarkan umat Allah, orang Batak menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Sampai sekarang masih ada yang dipakai Tuhan. Dan kita berharap generasi-generasi berikutnya menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan membangun bangsa, membangun negara, dan juga membangun negara kita. Jangan lupa kepada HKBP kalau sudah sukses. Karena banyak seperti itu. Saya juga agak-agak miris perasaan saya. Kenapa Tuhan umatmu ini di sini terdidi Tuhan, di sini malua Tuhan, di sini juga terpasu-pasu Tuhan. Lahir anaknya dibaptis juga di sini Tuhan. Tapi semua perpuluhannya ke gereja sana. Jangan marah ya Amang Inang sama saya. Karena saya sedih juga memikirkan yang seperti itu. Bayangkanlah orang tua kita membawa kita ke sini. Terdidi waktu bayi, belajar-belajar di sini. Menikahnya juga di sini. Tapi setelah itu, semuanya, bukan semuanya ya, ada yang akhirnya pergi entah kemana. Kita mungkin mengatakan sama saja kok Inang gereja, betul. Tapi saya yakin jarang orang melupakan kampung halamannya, iya kan? Di mana dia lahir pasti dia ingat itu dan akan selalu rindu pulang. Alani ikut persiajarat nama lagu nama C uli iate nan diciptahun di padita mantan sianon. Dia bernyanyi seperti ini. HKBP huria hatu buangku, HKBP huria hagodanganku, HKBP huria haholonganku, HKBP saya masih holdo autusi. Masih holdo pehamu amang tu gereja tahun. Amin. Alana masih hol maka naro tu so nati akamanginang. Alani olodo di son among na inong na ale anak kon narang binoto tu dia. Tajo mana sida amanginang. Buan mulak tu gerejaon. Isodo na sida tardidi, disodo na sida malua, disodo na sida tarpasu-pasu. Ingot gereja parpunguan. Molo dang dito pinitao ate, dang dito runi dolong. Na di jalan hang tuai ate. Ingot gereja parpunguan, na di jalan hang tuai. Ingot damanginang. Kemana anak-anak kita sekarang, bawa kembali ke sini. Apalagi kita mau berpesta gotilon. Konsepnya sederhana, tapi kita akan membuat ini penuh makna. Ya, dangadong jok pola di si tortor, lelang, mangulosi, semuanya dalam kesederhanaan. Tapi kita mau memaknai pesta gotilon itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau sudah memberkati hidupku. Ahadonang huleon Tuhan. Renungkanlah. Tuhan sudah memberkati kita selama ini. Mari kita juga berbagi berkat kepada gereja. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui nanti amplop yang dibagikan kepada kita. Untuk mendukung pelayanan kita amang inang. Ya, kepada anak-anak kita juga kita beri. Gudakian kegiatan ni amang inang. Ada bantuan sosial untuk mereka yang kurang mampu, untuk difabel juga ada, yang berprestasi ada, untuk kesehatan dan lain-lain sebagainya. Mari kita dukung amang inang. Kita beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Setuju ya amang inang? Atar gogojo alusihamu amang inang asapos rohanami ate akapanitia. Setuju amang inang? Laos supangido hami ma ikos sudedo hita manangyakon ulaunon.
asa sude ukap rohana. Akanau martangiang ido nasai burju marsilehon lehon. Dia doakan pemberiannya, baru dia berikan kepada Tuhan. Kalau berdoa tidak memberi, berarti itu harus didoakan lagi. Supaya ukap rohana ate, alani amang inang tetaplah teguh di dalam iman, berbuatlah baik terus kepada siapapun. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia, sebagaimana yang dikatakan Nats ini. Itulah ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berbuat baik apapun yang terjadi karena kita meneladani Kristus. Banyak yang mengejek, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi malah dia mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan dan membanggakan hati Tuhan dan juga orang-orang di sekeliling kita. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah. Allah kami di dalam Kristus Yesus, kasih-Mu kekal, Engkau telah menyatakannya kepada kami dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Kasih-Mu akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang akan selalu menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, susah maupun senang, kami akan selalu bersama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami tidak terpisahkan oleh apapun dari-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat ini. Dari anak-anak hingga mereka yang tua. Senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Ajari mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari mereka untuk selalu patuh kepada pemerintah, kepada yang memimpin kami di negara ini yang sedang bergumul pada saat ini. Ketika banyak kejadian yang membuat hati kami menjadi miris, membuat kami juga Tuhan khawatir. Tapi kami percaya sungguh kepada kuasa Tuhan Yesus sanggup untuk melembutkan hati yang keras dan mengingatkan semua pihak untuk menahan diri supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Tuhan berkati negara ini. Berkati seluruh pemimpin kami Tuhan. Biarlah seluruh lembaga pemerintahan kami menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Melakukan amanah ini dalam takut akan Tuhan. Dan mereka selalu berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Dan kami yakin apapun rencana negara ini ke depan akan bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus di negara ini, ajari kami Tuhan supaya kami boleh juga menunjukkan tanggung jawab kami. Warga negara yang baik selalu mendoakan pemimpinnya, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, hal-hal yang baik yang Engkau turunkan kepada mereka. Jika kami saat ini bergumul, kami percaya doa kami ini Tuhan akan berkuasa karena Engkau yang mewujudkannya. Berkatilah seluruh jemaat ini Tuhan. Ajari juga mereka untuk selalu menghargai, juga mendoakan pemimpin-pemimpin rohani mereka. Seluruh parhalado yang ada di gereja ini, kiranya Tuhan mampukan kami untuk juga mempersembahkan pelayanan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Pendahulu-pendahulu kami, teladan iman bagi kami Tuhan, mereka yang telah datang ke tanah Batak mewartakan Injil, kehidupan mereka luar biasa, iman mereka begitu teguh, mereka menjadi figur yang layak untuk kami teladani. Dan masih banyak figur lainnya menjadi teladan iman bagi kami. Biarlah mereka menjadi sosok yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah gereja ini. Berkati HKBP, berkati seluruh jemaat-Mu. Mungkin masih banyak Tuhan mereka yang terdaftar di gereja ini, tetapi mereka tidak beribadah di sini. Tuhan, kami rindu Engkau menggerakkan hati mereka. Jika ada sesuatu yang hendak kami baharui di gereja ini, biarlah kami baharui dan semua seturut dengan kehendak-Mu.
dan juga dogma dari gereja ini. Berkati mereka semua, jagai mereka semua Tuhan. Jemaat-Mu ini selalu dalam lindungan-Mu. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam setiap situasi yang mereka hadapi, suka maupun duka. Biarlah mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Seluruh kegiatan kami di gereja ini, kami mohon turut campur tangan-Mu Tuhan untuk mewujudkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Beritakanlah Yesus Tuhan-Mu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhan-Mu, Kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi
kita nyanyikan ayat berikutnya. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikmu semua. Ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.